dia meninggal, istri CEO ku baru selesai mandi dan sedang menemani cinta pertamanya. Waktunya tiba. Tutup peti. Tukar, Nadia. Tukar. Cepat. Tukar, putriku syok saat berenang. Cepat selamatkan dia. Kondisi pasien khusus harus dioperasi dulu. Jika keluarga punya obat khusus, boleh diberikan ke anak. Dengan begitu peluang operasi akan lebih tinggi. Ada obat khusus. Aku telepon istriku, suruh dia antar. Sayang, cepat angkat. Hello. Sayang, putri butuh obat khusus. Kamu... Ada apa, Bang Rizal? Kak Indah lagi mandi. Di tas Indah ada obat khusus putriku. Cepat, suruh dia antar ke rumah sakit. Kalau tidak, putriku beresiko fatal. Rizal Santoso, demi Arif, kamu cemburu, malah mengutuk putrimu. Kamu benar-benar brengsek. Indah, kamu... Halo? Ayah. Nadia. Ayah di sini. Ayah, apa ibu tidak menyukaiku? Aku tahu, di mata ibu, aku tak sepenting Paman Arif. Tidak, bukan begitu. Nadia, ibu sangat menyukaimu. Mungkin dia ada urusan yang lebih penting. Kita tunggu dia dulu ya. Ayah, jangan bohongi aku. Aku akan mati. Tak bisa tunggu ibu. Tapi sebelum Nadia pergi, aku sangat ingin melihat ibu lagi. Nadia! Cepat selamatkan putriku! Nadia! Kami sudah siap operasi putri Anda dulu. Cepat, bawa obat khususnya ke sini. Obat khusus? Ya. Aku cari Indah, ambil obat khususnya. Kak Indah, makasih. Kita kan sudah putus. Tapi kamu rela datang tengah malam temani aku jaga dan bayar biaya medisnya. Aku tak tahu cara membalasmu. Arif, soal masa lalu, kita sama-sama kesulitan. Aku tak salahkanmu. Lagi pula, Bima juga anakku. Dia sakit, wajar aku merawatnya. Hei, Kak Indah. Mau kemana? Tadi Rizal telepon aku, bilang Nadia dirawat. Aku harus ke sana. Indah, menurutmu, apa mungkin Bang Rizal tahu kita bersama? Jadi cemburu? Makanya ancam nyawa Nadia buat perhatikanmu. Tapi, ke sana. Siapa tahu? Indah, kondisi Bima sekarang juga belum stabil. Hatiku ini juga sangat cemas. Kamu tahu, aku tak bisa kehilangan Bima. Gimana kalau malam ini kamu tinggal di sini, temani kami? Nadia pasti akan baik-baik saja. Bang Rizal cuma cemburu. Tuan Riza, kondisi putri Anda sangat buruk. Obat khususnya, kapan sampai di sini? Sayang, kamu. Indah Prameswari, sudah puas ciuman? Indah, sudah puas ciuman? Rizal, jangan ngawur. Arif cuma karena Bima sakit, dia sedih. Aku cuma menghiburnya. Lagi, bukannya hari ini lomba renang Nadia. Kenapa tak temani dia? Ngapain pulang ke sini? Penyakit Nadia kambuh. Dia di RS menunggu obat khusus. Cepat ambil dari tasmu obat khususnya. Bang Rizal, meski mau menarik perhatian Kak Indah, tak perlu main-main dengan nyawa putrimu. Arif Pratama, sebagai pria, kau merusak rumah tangga orang. Soal ini, nanti aku cari waktu urus denganmu. Sekarang, aku cuma mau dapat obat khususnya pulang selamatkan putriku. Rizal, cukup! Kaki Bima patah. Arif demi menyelamatkannya, hampir jatuh dari jendela. Mereka sudah sangat kasihan. Jangan karena cemburu yang kau sebut, kau melukai orang yang memang butuh bantuan, ya? Indah, aku tak peduli siapa yang kau pedulikan. Cepat ambil dari tasmu obat khusus dia. Kalau terlambat minum obat, kau pasti menyesal. Aduh, Kak Indah, Bima sepertinya stres. Ayo cepat bawa ke RS hewan. Arif, cepat bawa Bima ke mobil. Indah, beri obat khusus dari tasmu. Cepat, beri obatnya. Bang Rizal, bisa jangan acting lagi. Kau harus lihat Bimaku mati baru senang, ya? Indah! Tuan Rizal, maaf.
Putri Anda tak berhasil diselamatkan. Dia baru meninggal. Sayang, hari ini ulang tahun Nadia. Ingat, pulang lebih awal ya. Arif terluka. Aku tak bisa pulang. Sayang, hari ini kita harus ke rapat orang tua Nadia. Kapan kamu datang? Aku temani Arif makan. Pergilah sendiri. Putri Anda tak berhasil diselamatkan. Dia baru meninggal. Indah. Nadia meninggal. Kami takkan menghalangi kamu dan Arif bermesraan lagi. Ayah, sebelum Nadia pergi, Nadia sangat ingin melihat ibu lagi. Nadia. Ya. Ayah minta maaf. Indah Prameswari. Ngapain kamu balik? Hewan peliharaan aku dan Arif harus divaksin anti rabies. Aku nggak masuk dulu. Rabu depan ultah ke-70 ayahku. Ingat bawa Nadia. Beri dia baju bagus buat datang ke sana. Jangan lupa siapkan hadiah. Uangnya udah kutransfer. Jangan kasih hadiah murahan. Ini kan ayah mertuamu. Ultah ke-70. Indah, tenang saja. Di pesta, aku pasti bawa Nadia ke sana. Kepala keluarga Prameswari, katanya cucu perempuan Anda juara lomba renang tingkat nasional. Benar kan? Kedepannya bisa terpilih jadi atlet nasional kelas khusus. Dan juga bisa diterima tanpa tes di kelas unggulan remaja Universitas Nusantara. Tentu saja, cucu perempuanku ini mewarisi keunggulan putriku. Kalau begitu, terima kasih atas ucapan selamatnya. Indah, cucuku Nadia, kok belum datang? Mungkin macet di jalan. Ayah, biar aku telepon. Nggak usah. Aku dan Nadia datang. Rizal Santoso, apa-apaan ini? Bukannya aku suruh kamu dan Nadia berdandan rapi. Aku juga udah transfer 100 juta kan? Kamu malah pakai baju hitam datang ke pesta ultah ayahku. Bang Rizal, Paman Prameswari kan masih mertuamu. Walau kamu marah padaku, nggak usah pakai baju sial begini datang ke pesta ultah kan? Lihat, Kak Indah marah. Bilang lagi. Jangan salahkan aku. Kak Indah, lihat dia. Rizal Santoso, ngapain kamu bikin ribut lagi? Dulu kamu cuma cemburu sama Arif, bohongin aku pakai anak kita. Kali ini, di pesta ultah ayahku, kamu pakai baju hitam. Apa kamu sengaja mau bikin aku malu? Malu? Nanti aku tunjukin arti malu. Rizal Santoso, omonganmu keterlaluan. Kalau bukan karena Kak Indah yang kerja keras di kantor tiap hari, kamu nggak akan ada di titik ini. Ya, kamu tak berhak bicara di sini. Rizal Santoso, berani kau pukul aku? Tamparan ini untuk Nadia. Kau tak pantas jadi ibunya. Untukku, kau tidak pantas atas pengorban. Tamparan terakhir ini untuk pernikahan 7 tahun kita. Hari ini kita selesai. Rizal ini selama ini di keluarga Prameswari cuma menantu yang penurut. 7 tahun dia jadi suami rumah tangga Indah. Beraninya di pesta besar ini memukul Indah. Benar. Indah ini kan pewaris sah keluarga Prameswari.
Menantu ini berani pukul Putri Prameswari. Benar-benar lancang. Rizal Santoso, beraninya kau memukul Indah. Rizal Santoso, berani kau pukul aku? Apa kau sudah gila? Indah Prameswari, sejak kita kenal, aku selalu patuh padamu dan nurut padamu. Tapi kali ini, demi Nadia, demi putriku, aku takkan tahan lagi. Rizal Santoso, kau sudah puas? Putri kita selalu juara. Apa bedanya aku datang atau tidak? Tapi Bima, kalau aku tak datang, dia bisa mati. Kau tak punya rasa empati? Rizal Santoso, dulu kau berlutut memohon padaku jadi menantu kami. Hari ini kau berani pukul Indah. Aku akan buatmu mengembalikan semua di keluarga Prameswari, termasuk hak asuh Nadia. Kau akan keluar tanpa bawa apa-apa. Selama ini demi Nadia, aku terus mengalah. Balasannya apa? Baik. Hari ini, kulakukan sesuai mau kalian. Cerai. Bang Rizal, demi menarik perhatian Kak Indah, kau sungguh menghalalkan segala cara. Sembunyikan Nadia dulu, lalu pura-pura cerai. Untung Kak Indah pintar. Kalau tidak, dia pasti tertipu. Rizal Santoso, kau mau bikin ribut di pesta ulang tahun ayahku? Aku tak peduli. Pergilah kalau mau. Tapi putri kita bukan anakmu sendiri. Jangan sembunyikan dia. Ayahku juga kakek kandungnya. Soal kita berdua, tunggu pesta usai. Baru kita buat perhitungan. Putri kita. Kau masih ingat punya anak? Kau pantas. Kau! Bukannya kau mau lihat Nadia? Nadia sudah tiba. Nadia sudah kembali. Nadia, sini ke paman dan ibu. Jangan takut. Dia tak pantas jadi ayahmu. Ayo kita lihat, dia kan bakal lewat jalur olahraga dan seni. Langsung masuk Universitas Nusantara, gadis jenius. Kau belum datang? Jangan cari. Nadia! Di sini. Di sini. Apa ini? Kak Indah. Kok bisa begini? Rizal Santoso, kau gila? Demi rasa cemburu, kau bikin foto duka putri sendiri. Mana ada ayah sepertimu? Sepertinya Kak Indah benar. Kau tak pantas jadi ayah. Rizal Santoso teka main-main soal putrinya. Sakit jiwa. Iya, hari ini pesta ulang tahun keluarga Prameswari. Sekarang di Kota Jaya, keluarga Prameswari sangat dipermalukan. Makin keterlaluan. Rizal Santoso, menikahkan Indah denganmu adalah kesalahan besar. Membiarkanmu bawa Nadia, makin keterlaluan. Kau sembunyikan dia di mana? Kalau tak bilang, aku lapor polisi. Tak perlu lapor polisi. Nadia ada di luar. Bawa masuk! Sudah setengah tahun tak jumpa Nadia. Entah dia sudah tinggi. Kalau sudah jumpa, aku harus menebus. Nadia, cepat ibu! Kok itu peti mati? Rizal Santoso, kau sudah puas main-main? Belum cukup. Masuk semua! Rizal Santoso ini mau apa sebenarnya? Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Bawa peti mati ke acara ulang tahun. Cepat, usir dia keluar. Buka peti!
Peti mati. Samakan pakaian Nadia. Di peti mati kedua ini, baju Nadia saat lomba renang terakhirnya. Di peti mati terakhir ini, isinya abu Nadia. Gila! Kau gila! Indah Prames. Orang ibu, beraninya kau diam saja melihat putri kita mati. Di setiap peti mati ini, isinya semua barang peninggalan putriku. Ilham, Riza Santoso, kau gila! Kak Indah, tenang. Riza Santoso cuma bohong. Dia bohong. Nadia, putriku sayang, aku akan membalaskan dendammu. Riza Santoso! Belum puas bikin ribut? Demi Arif Pratama, kau cemburu. Indah Prameswari, kau masih pikir aku bohong? Kalau ini tidak benar, apa aku berani bawa peti mati, bawa guci abu, mengacaukan pesta ini? Kak Indah, guci abu ini gampang dijelasin. Cuma ambil tepung, dimasukkan ke guci. Rizal Santoso lakuin ini pasti cuma buat menarik perhatianmu. Arif ade benarnya. Dulu kau sering bohong. Jadikan dia alasan biar aku pulang. Kali ini makin parah. Kau bawa guci abu, kebohongan yang konyol. Kau benar-benar tak masuk akal. Bener. Tak ada orang, tak ada mayat. Dia asal ambil abu, lalu bilang itu abu Nadia. Indah Prameswari, kau tak percaya ini abu putri kita? Jangan menakut-nakuti. Perhatikan karmamu. Hati-hati kalau jalan malam, bisa kena karma. Picik dan suka bohong. Riza Santoso, aku menyesal menikahimu. Aku harus segera menjemput Nadia. Kalau tidak, nanti dia terpengaruh olehmu. Tak perlu. Nadia sudah melihatmu untuk terakhir kalinya. Mulai sekarang, kau tak akan pernah melihatnya lagi. Nadia, kamu sudah melihat ibu untuk terakhir kalinya. Tapi menyukai orang lain. Tak apa, Nadia. Kamu masih punya ayah. Ayah masih menemanimu. Rizal Santoso, kau takkan biarkan kau bawa barang sialan ini ke rumah. Indah, kau tak punya hati. Di dalam ini, itu putrimu. Rizal, aku tak ada waktu menemanimu akting. Ku beri 3 detik. Segera suruh Nadia muncul di sini. Penawal! Lepaskan, Indah. Nadia sudah mati. Kembalikan dia padaku. Kalau kau tak suruh Nadia muncul, aku benar-benar marah. Indah, ini apa-apakan Nadia. Nadia takkan pernah memaafkanmu. Takkan pernah memaafkan. Masih akting. Aku akan jatuhkan peti abu ini. Lihat, apa kau masih bisa akting? Jangan. Jangan. Nadia. 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 Corok banget. Kak Indah, biar aku bantu bersihkan semua kotoran ini.
Arif Pratama! Bunuh kau! Rizal Santoso, beraninya kau pukul Arif. Manis hari ini. Hentikan! Arif, kamu gak apa-apa? Kak Indah, semua salahku. Bikin Rizal Santoso dan kakak bertengkar, hancurkan pesta ulang. Aku tak seharusnya berdatang. Rizal Santoso! Kau benar-benar gila. Kau cemburu pada Arif. Beraninya di pesta ulang tahun ayahku kau pukul Arif. Dari mana kau dapat abu putih ini? Jorok banget. Jangan! Nadia! Nadia! Ayah minta maaf. Ayah gagal melindungimu. Rizal Santoso, kau cuma sampah bodoh. Ayah bawa kamu pulang. Ayah bawa kamu pulang. Pengawal, buang abu putih ini keluar. Jangan! Tidak! Rizal Santoso, ku tanya sekali lagi. Di mana Nadia? Aku tak sabar menunggu kamu. Lepaskan aku! Mari! Bukannya kamu... Dia? Ini! Kamu terus bilang aku bohong. Kamu tak mau periksa. Nadia tak mati. Apa aku akan kacaukan pesta? Biasanya Rizal tak pernah main-main soal keselamatan putrinya. Apa Nadia benar-benar celaka? Halo? Prisa sekarang. Aku mau tahu keselamatan putriku. Ibu Indah, aku baru selidiki. Putri Anda saat pergi ikut lomba renang gaya punggung sudah meninggal. Surat kematiannya nanti akan kukirim ke ponsel Anda. Mana mungkin? Indah, Nadia kenapa? Apa dia disembunyikan menantu sialan ini? Mustahil. Ini mustahil. Kak Indah, ada apa? Apa yang terjadi? Rizal Santoso. Jadi kamu tak bohong hari itu. Nadia benar-benar butuh obat khusus. Indah Prameswari, sudah begini, kamu masih tak percaya? Dengar ya, kalau Nadia masih hidup, aku tak akan pakai 100 juta rupiah darimu buat kacaukan pesta. Nadia. 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 Putriku. Maafkan ibu. Nadia. Nadia benar-benar meninggal. Ini Abu Nadia. Minggir! Dan sentuh putriku. Kalian masih punya muka. Tanya atau tidak putriku. Indah yang membunuhnya. Nadia kritis. Aku minta obat khusus padanya. Tapi dia malah bersama Arif. Demi seekor anjing, dia membunuh putriku. Kok bisa aku punya anak bodoh? Indah, itu cuma seekor anjing. Mana bisa dibandingkan dengan putri kandungmu? Tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Nadia, putriku. Hebat sekali alasan tak tahu. Indah, kita bersama bertahun-tahun. Satu telepon dari Arif bisa memanggilmu pergi. Ucapan baikan. Kalau bukan demi putri kita, aku sudah lama cerai darimu. Kamu sama sekali bukan ibu yang baik. Bukan begitu. Aku tak tahu dia akan... Bukan begitu. Indah. Kau tahu, sampai saat kematian Nadia, dia terus tanya, apa ibu hanya sayang anjing itu? Arif.
sudah cukup belum? Nadia sudah tiada. Semua sedih. Kak Indah, sebagai ibu yang hamil 10 bulan, melahirkan dia hanya membuatnya makin putus asa. Apa kamu, sebagai ayahnya, tak salah sama sekali? Nadia mati. Kau tak bisa menolongnya. Kau tak berguna. Kenapa cuma menyalahkan Kak Indah saja? Kok kau bisa lepas tanggungjawab? Diam! Kau diam! Arif Pratama, beraninya kau ikut campur urusan keluarga kami. Kau juga pembunuh putriku. Nadia, tunggu saja. Balas dendammu. Hari ini, dendam lama dan baru akan balas sekaligus. Hentikan! Minggir! Indah Prameswari, sudah begini kau masih membela Arif Pratama. Kalau bukan karena dia dan anjing itu, mana mungkin putriku mati? Aku penyebab Nadia mati. Bukan salah Arif. Balas dendam padaku. Teganya kau memukul Arif. Nadia, sudah tiada. Ibumu malah membela Arif Pratama. Sepertinya kita takkan pernah bisa menanding Indah Prameswari. Kita cerai. Kita cerai. Demi Nadia, hari ini aku tahan. Tak habisi kalian. Aku mau jaganya. Untuk lihat pasangan menjijikkan akan berakhir bagaimana. Rizal, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tak bisa kehilangan Nadia. Minggir! Akan kukirimkan. Tapi barang-barang Nadia takkan kutinggalkan untukmu. Tidak. Nadia, pergi dari tempat kotor ini. Tidak, aku tak bisa kehilanganmu. Jangan bawa Nadia. Kalau tak cerai, gimana aku bisa gantikan? Tidak bisa. Aku harus hancurkan mereka. Dasar anak sia. Kok bisa aku punya anak haram seperti ini? Malu-maluin. Ayah kenapa? Ku hantar ke rumah sakit. Jangan sentuh aku. Kalau kamu mau aku hidup lebih lama, urus dulu kematian Nadia. Ayah. Kak Indah, kamu kelihatan pucat. Gimana kalau ku bawa pulang buat istirahat? Aku bisa merawatmu. Tak usah. Aku mau pulang untuk mengurus barang-barang Nadia. Sayang, udah pulang. Cepat cuci tangan. Ayo makan. Nadia. Rizal, kalian pulang. Nadia. Rizal, kalian sudah pulang? Ternyata cuma hayalan. Nadia, ibu sudah pulang? Kenapa tak tunggu? Keinginan terbesar Nadia adalah aku harus penuhi keinginan ini. Riza sangat sayang Nadia. Asal aku minta maaf duluan, dia pasti akan demi putri kita
memaafkanku. Pasti. Nomor yang Anda tuju, Pak. Tidak mungkin. Riza tak akan mematikan teleponku. HP-nya cuma habis baterai. Nadia pasti tak ingin melihat ibu dan ayah cerai. Rumah Santoso cari Riza. Dia sangat sayang Nadia. Pasti ada di rumah menyiapkan altar untuk Nadia. Nadia, semua salah. Ayah tak bisa melindungimu. Selalu dirindukan. Tenanglah. Ayah pasti akan membalaskan dendamu. Riza, kita jangan cerai ya. Riza, kita jangan cerai ya. Mustahil, Indah Prameswari. Hari ini aku akan berikan surat cerai. Lihat, ini lukisan putri kita. Putri kita selalu menungguku pulang. Harapan terbesarnya adalah kita bertiga selalu bersama. Harapan putri kita tak kau pedulikan? Ayah, ini dari ibu untuk hadiah ultahku. Iya, ini ibu sengaja pilih hadiah ini. Nadia suka? Aku suka. Ibu terlalu sibuk kerja, sampai ultah putri kita pun lupa. Sebenarnya Nadia tak butuh hadiah. Asal ibu pulang menemani Nadia dan ayah sebentar, itu hadiah terbaik. Ayah telepon sekarang, suruh ibu pulang, ya? Halo, sayang? Hari ini ultah Nadia. Bisa izin pulang? Aku lagi sibuk. Nanti selesai, aku pulang. Tapi... Nadia cukup dengan ayah. Nadia cuma mau ayah bahagia. Ya. Riza, maafkan aku ya. Asal kita tak cerai, kita bisa punya anak lagi yang lebih sehat dari Nadia. Semua bisa mulai dari awal. Mulai? Dari awal? Indah, masih punya muka bahas Nadia? Masih punya muka minta mulai lagi? Sampai sekarang, kamu pikir kondisi Nadia yang lemah jadi bebanmu? Indah, apa hatimu terbuat dari batu? Bukankah begitu? Nadia sudah lemah sejak kecil dan menderita stroke. Membuatku harus selalu bawa obat khusus. Itu cuma kecelakaan. Mana aku bisa tahu kalau Nadia celaka hari itu? Kecelakaan? Di matamu? Apa Nadia itu sewaktu-waktu bisa jadi kelinci percobaan yang bermasalah? Makanya kamu tanpa ragu menemani Arif Pratama, anjing itu. Bahkan saat putrimu mati, kau tak mau menemuinya. Aku ibunya. Mana mungkin? Indah, dengar ya. Aku tak mungkin bersama pembunuh putriku memulai dari awal. Indah, ini surat cerai. Tanda tangan. Aku pergi tanpa harta. Aku tak minta apapun. Aku mau peninggalan putriku. Sekarang, kamu segera keluar dari rumahku. Keluar! Baik. Hebat sekali. Pergi tanpa harta. Rizal Santoso, kau akan menyesal. Aku, Indah Prameswari, jamin kau tak akan bawa apapun. Aku akan buatmu di Kota Jaya tak bisa angkat kepala selamanya. Tuan Ari, yang Anda minta, tanda tangan perenang itu. Ada kabarnya. 3 sore nanti di lelang Kota Jaya. Nadia, selama hidup, kamu selalu bilang, setelah jadi juara renang,
mau minta tanda tangan. Sekarang, ayah yang pergi. Tenang saja. Asalkan itu yang kamu mau, ayah pasti akan dapatkannya. Rizal Santoso benar-benar... Dia benar-benar mau cerai denganku. Aku takkan membiarkannya. Kak Indah, Rizal Santoso si benalu itu tak apa. Jangan marah lagi. Aku sedih. Oh ya, malam ini ada lelang. Aku temani kamu santai. Gimana? Kamu yang paling baik. Sayangnya, uangku tak banyak. Tak bisa belikan Kak Indah barang yang kamu mau buatmu senang. Yang bisa ku beri hanya kehadiranku. Mana mungkin. Bit aja yang kamu mau. Asal kamu temani aku. Gampang banget tipu uangnya. Kak Indah yang paling baik padaku. Ayo, pergi. Ya. Kok kamu juga di sini? Kebetulan, Bang Rizal. Sepertinya seleramu dan aku sama. Sama-sama injak lelang ini. Indah, kamu tak punya hati. Nadia belum 7 hari meninggal. Kamu malah di sini. Senang-senang sama Arif ke lelang. Riza, ngomong apa kamu? Arif cuma takut aku sedih sendiri. Nemenin aku jalan-jalan aja. Masih bohong juga. Nadia melihat dari langit. Kamu nggak takut malam ini Nadia datang ke mimpimu nanya? Hadirin sekalian, lelang kita resmi dimulai. Silahkan duduk. Kak Indah, salahku. Bikin Bang Rizal salah paham. Tak apa, ayo masuk. Nadia, ayah pasti akan membelikan semua barang kesukaanmu. Berikut adalah barang lelang pertama hari ini dari atlet renang Rina Wijaya. 1 foto tanda tangan aslinya. Harga awal RM2 miliar. Samrah. Familiar. Bang Rizal, maaf ya. Aku juga suka foto tanda tangan ini. Kamu pasti enggak? Aku lupa. Kamu? Kak Indah? Enggak kayak aku. Ada kartu hitam dari Kak Indah. Pakai apa kamu rebutan? Sejak menikah dengan Indah, aku melepas karirku. Dan semua gajiku kuserahkan ke keluarga. Memang aku tak punya uang. Rizal Santoso, kan kamu selalu nggak hargain aku. Hari ini, mau apapun, jangan harap bisa. Tapi investasiku sebelum nikah, sahamnya melonjak. Beberapa juta, aku masih punya. Siapa bilang aku nggak? Juta. Kok kamu bisa punya uang sebanyak itu? Tuan Arif, Anda mau menawar lebih? Kalau tidak, barang ini jadi milik Tuan Rizal. Tunggu. Bang Rizal pasti masih dendam soal kita berdua. Makanya, dia merebut barang yang kuinginkan. Meski aku ingin foto tanda tangan ini sudah lebih dari setahun. Tapi, demi kamu, biar ku serahkan ke Bang Rizal. Sok baik, aku nggak butuh kau serahkan. Rizal, kok kamu bisa bilang begitu ke Arif? Biasanya kok mbak aku lihat kamu tertarik sama tanda tangan atlet renang. Arif kan sangat menginginkannya. Serahkan saja padanya. Indah, kamu beneran nggak tahu atau cuma pura-pura? Nadia suka foto tanda tangan ini sudah lama. Aku menawar ini untuk dibakar buat dia. Kenapa harus kuserahkan ke Arif? Arif. Jadi kamu, Kak Indah, sebenarnya aku cuma mau menawarnya buat kamu ziarah ke Nadia. Meski kematian Nadia nggak ada hubungannya denganku, tapi aku juga merasa bersalah padanya. Makanya aku bersikeras rebutnya dari Bang Rizal. Arif, sudah kuduga kamu selalu mempertimbangkanku. Kalau begitu, biar ku belikan untukmu. Aku akan nawar setinggi-tingginya. Indah,
Kamu gila. Nadia paling benci Arif sentuh barangnya. Kamu malah beri tanda tangan atas namanya. Kamu mau Nadia mati tak tenang? Rizal, kok bisa bilang begitu? Arif sungguh sayang Nadia. Dia lebih tahu cara menebusnya. Ibu Indah, Anda yakin mau beli semua barang lelang? Yakin. Semuanya dilelang hari ini, semua barang asal Arif suka akan kubeli semua. Pemunggan atlet wenang foto tanda tangan Wina Wijaya milik Tuan Arif. Indah! Kamu tak tahu benar salah, bodoh. Aku tunggu kau tahu kebenarannya dan menyesal. Rizal Santoso, apa maksudmu? Kak Indah, jangan marah. Mungkin Bang Rizal cuma merasa aku tak pantas punya barang Nadia. Tapi aku cuma ingin menebusnya. Biarkan Rizal Santoso. Bagus kamu begitu peduli pada Nadia. Nanti kusuruh orang untuk antar semua ini ke rumahmu. Kak Indah, sepertinya rumahku terlalu kecil. Tak muat barang sebanyak ini. Rumahmu kecil, ganti yang lebih besar. Kebetulan atas nama Nadia ada rumah kosong. Kamu tinggal di sana dulu, pas buat bantu jaga peninggalan Nadia. Makasih Kak Indah. Sekarang aku akhirnya bisa menebus rasa bersalahku pada Nadia. Tapi kalau aku pindah ke sana, Bang Rizal tak keberatan. Apa urusannya Rizal Santoso? Rumah ini toh lagi kosong, tinggal saja dengan tenang. Sudah larut. Cepatlah pindah. Halo, Tuan Rizal. Apartemen Harmoni. Anda punya satu rumah sudah telat bayar sepekan. Harap segera bayar listriknya. Apartemen Harmoni? Rumah itu atas nama putriku. Sudah lama tak berpenghuni. Mana mungkin ada tagihan. Aku akan periksa. Kenapa sandinya salah? Ayah, karena rumah ini untuk Nadia, pakai ulang tahunku. Ya, begitu aku takkan pernah lupa. Oke. Ayah juga akan selalu ingat. Siapa? Udah gak ada habisnya. Ngacauin aku tidur. Rizal Santoso, kamu gak boleh masuk. Minggir. Beraninya lah anakku. Pergi. Beraninya kamu halangi aku. Mana foto Nadia? Foto apa? Aku nggak tahu. Jawab. Baju Nadia dan piala renangnya kemana? Kan ku bilang aku nggak tahu. Anak muda, baju di tempat sampah itu dan pialanya masih bagus kok. Kamu nggak mau. Ingatanku ini ya. Lupa, kamu pernah bilang itu barang orang mati, bawa sial. Jawab, siapa yang izinkan kamu tinggal di sini? Kak Indah yang izinkan aku tinggal. Coba saja temui dia kalau kamu berani. Lagi pula, anakmu sudah mati. Simpan rumah sebaik ini. Buat apa? Mending aku yang tinggal. Anakku sudah mati. Kamu malah mau hancurkan semua peninggalannya. Kamu benar-benar binatang. Rizal! Aduh, berhenti! Berhenti! Kamu ngapain? Rizal Santoso! Aduh, jangan pukul. Kamu ngapain? Arif brengsek. Ini bikin putriku mati. Sekarang dia berani tinggal di kamar putriku. Aku mau bunuh dia buat temani putriku. Kak Indah, tolong aku. Kamu. Rizal Santoso, aku yang suruh Arif tinggal di sini. Hadapi aku saja. Indah Prameswari, dengar ya. Arif buang semua barang Nadia sampai bersih. Walau ku bunuh dia, dia pantas. Arif, kok kamu buang semua barang Nadia? Bukannya aku bilang jangan sentuh kamar ini? Kak Indah, aku cuma takut kalau kakak lihat barang Nadia jadi sedih. Makanya aku buang. Barang yang kamu buang itu nilainya miliaran rupiah. Lagi pula,
Sekarang rumah ini atas namaku. Kamu ini merak. Tunggu saja di penjara. Kok bisa begini? Kak Indah, cepat bantu aku. Aku ini demi kakak. Rizal, Arif juga demi aku. Maafkan saja dia. Gini, barang Nadia yang dibuang, berapa harganya? Biar aku ganti. Buang! Kamu cuma tahu uang. Barang kenangan Nadia penuh dengan kenangan. Itu tak bisa diukur dengan uang. Arif, dengar ya. Kalau hari ini kamu tak cari barang kenangan Nadia sampai ketemu, walau aku mati, aku akan bawa kamu mati bareng. Kak Indah, mending istirahat dulu. Nggak bisa, harus cepat barang-barang Nadia ditemukan. Kalau nggak, Rizal Santoso nggak bakal lepasin kamu. Sepertinya selama ini, waktuku untuk Nadia Foto-foto ini aku tak ada. Kak Indah, kok bisa salahin kakak? Kakak kan wanita karier. Masa terikat keluarga? Ayo, cepat cari. Akhirnya ketemu semua. Semoga Bang Rizal bisa melepasku sekarang. Kok baju aku dibuang ke tong sampah? Ini semua baju merek dari Kak Indah. Kak Indah, tolong ngarang dia. Sampah, pantas di tong sampah. Kenapa? Sedih ya? Pas buang baju putriku, kok nggak sedih? Arif sudah mengambil semua barang Nadia. Lepaskan dia. Nggak mungkin. Kuperingatkan kalian. Cepat ambil barang putriku, cuci sampai bersih, dan kembalikan utuh. Lalu suruh Arif keluar dari rumah Nadia. Kalau enggak, kupukul kamu juga. Kalau tidak, kupukul kamu juga. Kau, Arif, jangan nekat. Nania, kamu lihat, Papa telah menemukan semua peninggalanmu. Dan Papa menghajar Arif. Tapi ini baru awal. Tenanglah, Papa akan membalaskan dendam. Pengacara Sri, ada hal mau minta tolong. Ya. Pengacara Sri, aku minta kau selidiki, di hari putriku meninggal, anjing peliharaan Arif bagaimana bisa terluka. Rizal, tenanglah. Kita teman lama. Soal ini pasti akan kurus. Rizal Santoso kejam banget. Wajahku rusak. Bagus. Tiap hari mengataiku selingkuhan. Padahal dia sendiri diam-diam ketemu cewek cantik. Sekarang aku suruh Kak Indah tangkap basah. Sri, terus ini kuserahkan padamu. Nanti aku traktir makan. Siap, asal kamu ingat untuk bayar. Rizal Santoso. Pantas kamu ngotot mau cerai. Ternyata di luar ada selingkuhan. Tuan Rizal, urusan keluarga kalian, aku tak ikut campur. Soal janjiku, dalam 3 hari, ku beri jawaban. Jangan pergi. Kamu goda pria yang sudah punya istri. Rizal Santoso! Beraninya menahanku. Kalau aku tak datang hari ini, kalian akan ke hotel. Indah Prameswari, cukup sudah. Aku dan Sri cuma teman. Jangan karena kamu mesra dengan cowok ganteng, kau lihat semuanya kotor. Beraninya kau marah pada aku karena wanita lain. Apa kau tak cinta padaku lagi? Aku sudah lama tak cinta padamu. Indah Prameswari, surat cerai sudah kusiapkan. Aku sudah lama tak mencintaimu. Indah Prameswari,
Surat cerai sudah kusiapkan. Tanda tangani sekarang. Kalau aku tak tanda tangan, Aku akan menuntutmu ke pengadilan biar kau dan keluarga Prameswari hancur reputasi. ya sudah, kita cerai. Kita lihat tanpa keluarga Prameswari, bagaimana kau bertahan di kota Jaya. Kak Indah, gimana? Sudah beri pelajaran pada brengsek Rizal itu? Beraninya dia selingkuh cari wanita lain. Andai waktu itu aku tak dia pukul, pasti sudah kuhajar sampai babak belur. Arif, aku dan Rizal sudah cerai. Aku sudah kehilangan Nadia dan kehilangan Rizal yang selalu memanjakanku. Sekarang aku tak punya apa-apa. Baguslah. Apa katamu? Kak Indah, maksudku, baguslah. Akhirnya kau bebas dari... Kak Indah, jangan nangis. Hatiku sakit melihatnya. Tapi aku kehilangan Putri. Sekarang kehilangan suami. Sekarang aku sendirian. Kak Indah, kau tak pernah sendirian. Kau masih punya... Ya, aku selalu menyukaimu. Asal aku bisa menikahimu sekarang. Rizal baru cerai denganku. Nadia juga baru meninggal. Aku belum siap nikah lagi. Lupakan saja. Indah malah menolakku. Apa dia benar-benar masih cinta Rizal? Tidak bisa. Gimana aku bisa keruk harta Prameswari? Kak Indah, sebenarnya aku belum pernah bilang alasan aku pergi dulu karena aku kena kanker lambung. Apa? Kok bisa? Aku pasti cari dokter terbaik untuk sembuhkanmu. Kak Indah, percuma. Tubuhku sendiri, aku tahu, sudah tak tertolong. Tapi sebelum aku mati, masih ada satu keinginan tak terwujud. Baik, katakan. Apapun keinginanmu, akan kuwujudkan. Hanya tidak tahu, sebelum aku mati, aku bisa menikahi Kak Indah. Sudah kuduga. Aku tak seharusnya mengganggumu. Kak Indah, tak usah pedulikan aku. Biar aku mati di sudut yang sunyi. Baik, aku setuju. Kita nikah 3 hari lagi. Benarkah? Syukurlah, Kak Indah, akhirnya aku bisa menikahimu. Rizal Santoso, akan kubuktikan. Aku, Indah Prameswari, tanpa dirimu tetap bisa menemukan kebahagiaan. Meski hanya beberapa bulan. Baguslah, akhirnya aku menipu Indah dan akan menikahinya. Wanita ini begitu bodoh dan mudah ditipu. Harta keluarga Prameswari nanti pasti jadi milikku. Rizal Santoso, tunggulah balas dendamku. Ibu Sri, yang aku minta waktu itu untuk selidiki anjing yang terluka, bagaimana hasilnya? Tebakanmu benar, itu Arif Pratama yang sendiri mematahkan kaki anjing itu. Video CCTV-nya ada di flash disk yang baru kuberikan. Waktu? Kapan waktu itu? Waktunya saat putrimu, Nadia, meninggal. Ternyata kau sengaja memancing Indah pergi untuk membunuh Nadia, Arif Pratama. Tunggu saja, aku pasti akan buatmu bayar demi membalaskan dendam Nadia. Kak Indah, aku sekarang seperti dalam mimpi. Bisa menikahimu dan bersama memilih tempat pernikahan. Aku sangat bahagia. Oh ya, menurutmu Hotel Bintang Raya gimana? Bukankah ini hotel di mana aku dan Rizal menikah dulu? Jangan-jangan Kak Indah mau mundur. Mana mungkin, asal kamu suka. Kak Indah, kamu terlalu baik. Rizal. Kalian sungguh tak sabar ya.
Kalian benar-benar tak sabar ya. Masih pakai piyama aku. Cici. Rizal Santoso, aku yang ambilkan bajunya. Apa hakmu bicara begitu? Kamu pulang ini apa tujuanmu? Kamu sekarang masih belain Arif. Kamu tahu nggak hari kematian Nadia? Luka anjing itu. Nih, Bang Rizal. Kamu belum tahu kan? Aku dan Kak Indah mau nikah. Benar, Rizal Santoso. Aku mau bilang, walau kamu nggak hargai aku tetap bisa hidup dengan baik. Indah, kamu gila ya? Kamu malah mau nikah sama pelaku yang nyakiti putri kita. Rizal Santoso, aku udah bilang kematian Nadia nggak ada kaitan sama Arif. Jangan fitnah dia lagi. Bang Rizal, semua salahku. Nggak bilang dari awal soal aku dan Kak Indah yang mau nikah. Tapi aku nggak sengaja merebut Kak Indah. Kalau kamu keberatan, aku bisa langsung batalkan pernikahan kami. Tapi bisa nggak jangan menuduh aku lagi. Rizal Santoso, Arif tunanganku. Jangan fitnah dia lagi. Oke, karena kamu percaya ya cowok ganteng ini, nikahlah dengannya. Indah, semoga saat kau tahu kebenarannya, jangan menyesal. Kebenaran apa? Kak Indah, bisa tolong ambil obat di kamar? Aku agak kurang enak. Oke. Jangan pura-pura. Wah, kau tahu ya? Terus kenapa? Rizal Santoso. Kau mengejar Kak Indah bertahun-tahun. Apa gunanya? Tak cinta ya tak cinta. Lihat aku. Aku cuma bilang sedikit. Kak Indah langsung cerai sama kau. Dan nikah. Oh. Dekorasi pernikahan kami persis seperti kalian. Berani bicara lagi? Bunuh kau! Rizal Santoso, menurutmu, saat ada kejadian, Kak Indah akan percaya padamu atau padaku? Aduh, tolong Kak Indah! Rizal Santoso, cepat minta maaf ke Arif. Kak Indah, jangan salahin Bang Rizal. Dia cuma kangen kakak dan Nadia. Aku ngerti. Rizal Santoso, ini alasanmu melukai orang dan tak minta maaf. Sepertinya selama ini, aku benar-benar salah menilaimu. Indah Prameswari, sihir apa yang Arif Pratama gunakan padamu? Dengan beberapa kata, dia bisa mudah memancingmu dan menjadikanmu alat. Indah, apapun kata Arif, kamu percaya tak ada yang lebih bodoh darimu. Diam, jangan bicara lagi. Aku percaya Arif. Setelah kita menikah, kita pasti bahagia. Benar. Baik. Aku akan tunggu. Lihat kalian berdua brengsek ini akan berakhir bagaimana. Kamu tak apa? Tak apa. Karena mereka begitu yakin dan tak merasa bersalah. Aku juga harus di pesta pernikahan mereka. Beri hadiah besar. Hancurkan kemegahan mereka. Selanjutnya, mohon pengantin tukar cincin. Siapa Indah Prameswari? Ini pakai untuk Anda. Tolong tanda tangan. Ini saya. Siapa pengirimnya? Tuan Rizal Santoso. Yang putih ini harus dibuka di sini. Yang biru ini harus diputar di sini. Apa bisa? Rizal Santoso? Rizal Santoso. Rizal Santoso? Bukankah itu mantan suami Indah? Akan ada tontonan seru. Ini pasti dari Bang Rizal. Untukku dan Kak Indah sebagai hadiah pernikahan. Kak Indah, tunggu pernikahan kita selesai. Buka nanti juga tak apa? Maaf, kami sudah dibayar. Pengirim meminta saya membukanya di sini. Jika tidak, saya sendiri yang membukanya. Baiklah. Ibu, Nadia kangen ibu. Nadia bilang ke ayah, mau foto atlet renang berautograf sebagai hadiah ultah. Sebenarnya Nadia cuma mau ayah dan ibu menemaniku. Ini tulisan Nadia. Ini salah ibu.
Tapi ibu tak bisa lagi menemanimu merayakannya. Kak Indah, jangan sedih. Nadia pasti tak ingin melihatmu sesedih ini. Hanya tubuhku tak bisa menemanimu lama. Tapi kita bisa beri Nadia adik laki-laki atau perempuan. Bisa menggantikan Nadia yang tiada untuk menemanimu. Tenang Arif, aku pasti cari dokter terbaik untukmu. Baik, Indah. Mari kita lanjut pernikahan kita. Ya. Setelah pernikahan selesai, aku akan cari alasan bilang sudah sembuh. Indah sangat mudah ditipu. Harta keluarga Prameswari pasti mudah kurebut. Lihat layar besar. Apa itu? Indah Prameswari malah mau tinggalkan kita buat temani putrinya, Bima. Indah Prameswari paling sayang kamu. Asal kamu terluka, dia pasti akan kembali. Kak Indah, cepat lihat. Kaki Bima kayaknya terluka. Oke, aku ke sana. Terpancing langsung datang. Indah Prameswari, kamu benar-benar bodoh. Selanjutnya, asal bisa menyingkirkan Nadia, bisa merampas harta Prameswari. Ayah, aku sangat ingin bertemu ibu. Tapi di mata ibu, aku kalah dari Bima. Apalagi dari Paman Arif. Indah Prameswari, saat putri kita meninggal, dia masih ingat kamu. Tapi kamu malah bermesraan dengan kekasih masa lalumu. Bahkan, kamu sekarang malah mau menikah dengan pembunuh putri kita. Ternyata begitu. Nadia, ibu minta maaf padamu. Tidak, ini bukan ulahku. Mana mungkin aku lakukan hal ini? Kak Indah, video ini palsu. Rizal Santoso cuma mau merusak pernikahan kita. Jangan dengarkan dia. Sampai sekarang, kamu masih mau menipuku seperti orang bodoh. Asli atau palsu? Apa aku tak bisa bedakan? Kok kamu tega pada putriku? Selama ini, kau menipuku parah. Pak Cingka. Kenapa kau tega padaku? Indah Prameswari, berani mukul aku? Bukan cuma mukul. Aku mau membunuhmu. Konyol sekali. Demi bajingan sepertimu, aku malah merusak keluarga bahagiaku. Ya, aku bajingan. Lalu apa kau lebih baik? Kau tak mau dengar ucapan Rizal Santoso? Tak mau beri putrimu obat khusus? Apa aku yang memaksamu? Ha? Kau apa? Kau itu bodoh. Setiap omonganku, kau percaya. Jelas-jelas kau sendiri yang membunuh putrimu. Kenapa kau malah menyalahkanku? Hah? Aku yang bunuh Nadia. Semua salahku. Indah Prameswari, dasar bodoh. Kalau bukan karena kau putri kaya, kau pikir aku mau nikahi barang bekas yang pernah ditiduri Rizal Santoso? Tutup mulut kotormu. Rizal Santoso, kau gila! Apa omonganku salah? Jangan-jangan pada wanita bodoh ini, pada manis ini. Rizal. Aku tak serendah itu. Aku cuma tak tahan mulut kotormu. Ngapain sok keras? Kau itu cuma sampah sok cinta. Udah lama ngejar Indah, tapi malah diabaikan. Sekarang bahkan putri kandungmu tak bisa kau lindungi. Kau itu cuma sampah tak berguna, kan? Baik. Biar kutunjukkan cara aku balas dendam untuk putriku. Kakiku. Kau suka pura-pura patah kaki, kan? Biar ku beritahu. Rasanya patah kaki. Sakit? Putriku sebelum mati, rasanya ribuan kali lebih sakit. Rasa kehilangan putriku lebih sakit puluhan ribu kali.
Bang Rizal, jangan pukul. Kalau dipukul lagi, aku bisa mati. Aku takkan membiarkanmu mati semudah itu. Kak Indah, tolong selamatkan aku. Kau menyusahkan aku. Kenapa harus kutolong? Penawal, seret dia keluar. Dengan nama klan Prameswari, lakukan boikot se-industri. Semua keuntungan yang dia dapat dari keluarga Prameswari harus dikembalikan. Jangan. Riza, benar salah kali ini. Arif itu cuma penipu. Aku buta waktu itu, jadi percaya padanya. Beri aku kesempatan lagi. Boleh ya? Mustahil. Rizal waktu itu aku sangat buta. Aku sangat menyesal. Lihat tangan. Demi cari barang Nadia, di tong sampah, ku cari sehari semalam. Aku benar-benar salah. Percayalah padaku lagi ya. Penyesalanmu terlambat. Tak pantas dimaafkan. Nadia ya, aku mau temu untuk terakhir kalinya. Riza, aku tahu aku terlalu percaya. Tak pantas dimaafkan. Tapi ku mohon, beritahu aku lokasi makam Nadia. Aku mau temui dia untuk terakhir kalinya. Aku bawa permen kesukaan Nadia. Buka pintunya, dia pasti suka. Riza, akhirnya kamu mau menemuiku. Riza, akhirnya kamu mau menemuiku. Pergi! Mau melihatmu. Apalagi biarkanmu ganggu ketenangan Nadia. Rizal, beritahu aku alamat makam Nadia. Boleh kan? Aku ingin melihatnya untuk terakhir kalinya. Demi kita yang sudah lama menikah. Demi aku sebagai ibu kandung Nadia. Beritahu aku, biar aku menengoknya ya. Sekarang baru sadar mau temui Nadia. Waktu Nadia ultah, mau temui kamu. Di mana kamu? Nadia diranjang sakit, mau temui kamu terakhir. Di mana kamu? Kamu selalu temani Arif Pratama. Sama sekali abaikan permintaan Nadia. Jadi, aku takkan pernah biarkan kamu Kamu tak pantas. Tapi aku ini ibunya. Aku mau temui putriku. Aku mau ziarah. Tak boleh juga. Sejak Nadia lahir, apa kamu pernah jalankan tanggungjawab sebagai ibu? Apa kamu pernah rawat Nadia sehari saja? Enggak, kamu enggak pernah. Jadi, kamu enggak berhak ziarah padanya. Tapi meski begitu, Nadia tetap merindukanmu. Sebelum meninggal, saat aku berlari mencarimu untuk mengambil obat khusus, dia merekam video untukmu. Video apa? Daripada bilang itu sebuah video, kini kulihat lebih mirip surat wasiat. Surat wasiat? Wasiat? Mana mungkin? Nadia masih kecil. Kok bisa tinggalkan ini? Lihat sendiri. Ibu, Nadia sangat menderita. Ayah bilang dia pergi mencarimu dan segera kembali. Tapi Nadia tahu, takutnya aku tak bisa menunggumu. Ibu, apa ibu masih ingat? Ini saat ulang tahunku tahun lalu. Aku juara lomba renang, juara 1. Ibu berjanji membawa aku dan ayah, kita bertiga, pergi ke pantai. Tapi ibu tetap dipanggil Paman Arif melalui satu telepon. Ibu, apa aku bukan putri kandung ibu? Kalau tidak, kenapa aku dan ayah tak bisa menahan ibu? Ibu, aku tak merindukanmu. Aku tak mau tinggal di kota ini.
Nadia cukup dengan ayah saja. Tidak. Nadia. Anakku. Maafkan ibu. Ibu salah. Ibu benar-benar salah. Indah Prameswari, kalau kamu benar menyesal, jangan ganggu Nadia lagi. Aku akan penuhi keinginannya dan membawanya pergi. Tidak, aku tak mau. Jangan. Biar aku lihat Nadia untuk terakhir kalinya. Boleh kan? Walau hanya melihat nisan dia, aku ini ibunya. Pergi! Kamu tak pantas. Rizal, lihat. Aku bawa permen kesukaan Nadia. Rasa mangga. Waktu kecil saat disuntik, dia selalu mengunyahnya. Dia pasti suka. Atau biar aku masuk lihat foto Nadia. Sekali lihat saja. Indah Prameswari. Nadia itu sejak kecil alergi mangga. Kamu tahu? Kamu tak tahu. Tapi Nadia masih anggap sedikit kasihmu ini tak karut. Kamu tak pernah tahu. Tidak. Aku tak sengaja. Tak sengaja? Sepertinya kamu tak pernah peduli pada Nadia. Pergi kau! Tidak. Rizal, katakan padaku, apa kesukaan Nadia? Aku berikan semuanya. Aku cuma mau lihatnya untuk terakhir kalinya. Terlambat. Saat Nadia hidup, dia menunggumu berkali-kali. Tapi tak pernah melihat bayangmu. Sekarang, tak butuh kepura-puraanmu. Pergi kau. Pergi. Pergi. Tidak. Bukan begitu, Rizal. Nadia itu daging dan darahku. Mana mungkin aku tak peduli. Waktu itu, aku cuma ditipu Arif Pratama, si penipu. Kukira Nadia cuma flu biasa. Kukira kamu bohong karena cemburu lagi, buat cari perhatianku. Diam. Sudah begini, kamu masih terus membela diri. Indah Prameswari, akui saja. Hanya karena kamu telah membunuh putri kandungmu sendiri, rasa bersalah menghantuimu. Makanya mau ziarah ke makam Nadia, agar rasa bersalahmu berkurang. Agar kelak kamu bisa hidup lebih tenang. Bukan begitu, bukan begitu. Terus sekarang kamu nangis-nangis, berlutut. Mau acting apa? Bicara soal rasa bersalah yang kamu anggap mulia. Buat siapa? Buatku? Atau Nadia di alam baka? Rasa bersalah palsumu ini, walau Nadia dengar, dia cuma akan jijik. Tidak Rizal. Biar ku bakar uang kertas untuk Nadia. Boleh kan? Nadia paling suka yang cantik. Aku belikan karangan bunga tercantik. Boleh kan? Beritahu aku makam Nadia. Kalau kamu tak kasih tahu, seumur hidup aku tak bisa tidur. Tak bisa tidur. Itu utangmu padanya. Tidak. Ya. Kan Ibu. Rizal. Arif Pratama, kamu di sini? Kamu mau apa? Kak Indah, kamu bikin aku menderita. Tentu saja aku sengaja mencarimu. Arif Pratama, kamu gila? Ini melanggar hukum. Kamu tahu tidak? Kamu mau dipenjara. Penjara? Kenapa? Kamu bikin aku jadi miskin. Tak kerja. Bahkan kakiku pun dipatahkan, Rizal Santoso. Kenapa kamu bisa jadi putri sulung keluarga Prameswari? Kenapa kamu bisa nikmati harta dan kuasa? Kenapa? Okey, aku diam. Tenanglah. Bicara baik-baik. Jangan gerak. Gerak lagi. Ku habisi kau. Aku tak gerah. Banyak omongmu. Cuma mau uang kan? Keluarga Prameswari kaya. Katubanku ada di tasku. Asal kau lepaskan aku akan beri apa saja. Oke. Berikan sekarang. Tasku.
Tasku ketinggalan di depan rumah Rizal Santoso. Aku ambilkan sekarang. Jalan, berani main-main denganku? Ku habisi kau sekarang. Tunggu, telepon Rizal Santoso sekarang. Dia pasti akan mengirimnya. Kau tak mau uangnya? Telepon dia sekarang. Telepon. Halo? Riza, jangan ditutup dulu. Aku diculik Arif Pratama di atas rumahmu. Cepat bawa uang dan selamatkan aku. Kenapa aku harus peduli padamu? Aku malah ingin kau cepat mati untuk menemani Nadia. Bukankah Nadia paling ingin tanda tangan juara renang? Di Leland, kau tak dapat foto tanda tangannya. Dan juga boneka beruang kesukaan Nadia ada di tanganku. Asal kau mau datang, semua ini kuberikan padamu. Rizal, kumohon padamu. Baik, harap kau tepati janji. Mana barang yang kuinginkan? Rizal Santoso. Tak kusangka kau benar-benar datang. Tak kusangka boneka beruang usang ini dan foto tanda tangan itu begitu penting bagimu. Jangan banyak omong. Uang yang kau mau ada di sini. Kembalikan barang Nadia padaku. Bang Rizal, jangan buru-buru. Kakiku, ini semua berkat ulahmu. Sekarang bukan cuma soal uang yang kuinginkan. Apa maumu sebenarnya? Apa mauku sebenarnya? Awalnya aku akan jadi orang kaya. Kalau bukan karena kau yang kacaukan pernikahanku sampai kakiku patah, apa aku akan jadi seperti sekarang? Hari ini, kakimu juga akan kupatahkan. Jangan, Riza. Arif sudah gila. Jangan dengarkan dia. Demi boneka beruang, tak sepadan. Kau tak paham. Tak apa, Papa. Tak apa Mama tak datang. Sebenarnya Nadia tahu. Ini kado Papa untuk ulang tahunku. Makasih, Papa. Nadia paling sayang Papa. Asal Nadia senang. Lihat, Papa. Satu beruang Papa, satu beruang bayi. Seperti aku dan Papa akan selalu bersama. Baik. Papa janji pada Nadia akan selalu temani Nadia. Okey? Tapi wajah Papa sama dengan beruang jelek ini. Padahal kamu yang mirip beruang jelek ini. Nadia, tenanglah. Papa pasti akan bawa kembali barang kesayangan. Rizal Santoso, sudah memutuskan? Pilih peninggalan putrimu atau kakimu? Asal kau berikan barang itu, lakukan sesukamu padaku. Baiklah, kubunuh kau sekarang. Jangan. Pukul lagi. Indah Prameswari, sudah kasihan? Lalu apa gunanya aku lama membujukmu dan bersabar menemanimu pelihara anjing? Kenapa kau bisa memboikotku begitu saja? Apa aku benar-benar kalah dari Rizal Santoso ini? Baiklah, kubunuh dia sekarang. Jangan pukul. Arif Pratama, ini salahku. Lampiaskan saja padaku. Kau kan cuma mau uang. Asal kau lepaskan dia, semua asetku bisa kuberikan. Aku janji. Indah Prameswari, kau sungguh bodoh. Dulu aku sedikit membujuk, kau langsung percaya. Bahkan membunuh putri kandungmu. Sekarang lihat, mantanmu menderita, kau rela korbankan semua asetmu untuk memohon. Kau memang murahan, kan? Aku cuma tanya, kau lepaskan atau tidak? Hari ini bukan cuma tak lepas. Aku juga akan memukul kalian sampai mati. Arif Pratama, kau lepaskan atau tidak? Mimpi saja. Hari ini bukan cuma tak lepas. Barang jelek apa ini? Sangat mengganggu. Aku Nadia. Aku sayang ayah. Nadia. Itu suara Nadia. Kembalikan Nadia padaku. Ternyata begitu. Pantas kau begitu menjaganya. Boneka beruang usang ini. Nadia sayang ayah dan ibu. Kita keluarga yang bahagia. Nadia, ibu sangat merindukanmu. Sialan, berisik. Jangan. Arif Pratama, kau pantas mati.
kau hancurkan keluargaku. Sekarang kau hancurkan mainan kesayangan putriku. Kau pantas mati. Aku pantas mati? Silakan. Bunuh aku. Sini. Rizal, tolong bilang ke Nadia, ibu tak minta dimaafkannya. Tapi ibu akan membalaskan dendamnya. Dilaporkan, Indah Prameswari dari grup Prameswari dan mantan tunangannya, Arif, tewas jatuh dari gedung 7 hari lalu. Kakek Prameswari setelah dengar cucu dan putrinya meninggal, sakit akibat sedih yang berlebihan, dan nyawanya tak lama lagi. Sementara saksi kejadian itu, Rizal Santoso, setelah mengurus pemakaman Indah, lalu menghilang dari pandangan, keberadaannya misterius. Indah Prameswari, mulai sekarang, kita tak akan bertemu lagi. Nadia, ayah sangat merindukanmu. Dulu kamu selalu bilang mau lihat laut pantai selatan. Put Timur, ayah akan membawamu pergi, meninggalkan kota ini. Semua pemandangan yang ingin kamu lihat, akan kita lihat semua. Nadia, di perjalanan melihat dunia, ayah dan kamu pasti akan bertemu, kan? Tenang saja, ayah akan selalu merindukanmu, selalu mencintaimu.